Selamat datang di dunia prestasi. Hari ini kita akan pelajari diagram garis dan stem and leaf plot. Yang pertama kita akan membahas diagram garis. Seperti biasa kita memiliki tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Diagram garis itu simpelnya adalah diagram yang menggambarkan suatu perubahan sepanjang periode tertentu. Perubahan sepanjang periode tertentu itu kayak gimana sih? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel distribusi frekuensi yang kita miliki. Pada bulan Juni, produksi mangganya berapa? 2000. Kemudian pada bulan Agustus, 4000. Oke, dari 2000 ke 4000 itu berarti produksinya apa namanya? Ya, meningkat. Yap, meningkat. Oke, sekarang kita lihat dari Agustus itu 4000 ya tadi produksinya ya. Sekarang September, ya 3,5, 3500. Nah, dari 4000 ke 3500 itu apa namanya? Menurun. Ya, menurun. Nah, itu dia penjelasan tentang perubahan sepanjang periode tertentu. Sekarang, kalau kita aplikasikan ke dalam diagram, kira-kira diagramnya bentuknya seperti apa sih? Bentuk dari diagram garis itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diagram Kartesius, di mana ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian di sumbu Y-nya isi skala. Nah, perbedaannya adalah pada sumbu X, kalau diagram Kartesius adalah skala. Tapi di diagram garis adalah bulan pada tabel distribusi frekuensi yang kita miliki. Oke, kalau gitu kita tulis dulu bulannya. Seperti halnya pada diagram Kartesius, pada diagram garis kita juga akan membuat koordinat dari data-data yang kita miliki. Sehingga untuk bulan Juni yang produksi mangganya 2000, maka koordinatnya adalah di sini. Kemudian bulan Agustus yang produksi mangganya 4000, maka koordinatnya adalah di sini. Nah, begitu juga yang lain, yaitu September dengan produksi mangganya di sini, Oktober dengan produksi mangganya di sini, dan November dengan produksi mangganya adalah di sini. Sekarang, setelah kita memiliki koordinat dari diagram garis, kita dapat menggambar garis pada titik koordinat yang berdekatan. Misalnya, Juni dengan Agustus, Agustus dengan September, September dengan Oktober, dan Oktober dengan November. Nah, diagram inilah yang disebut dengan diagram garis. Oke, sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian tentang diagram garis, Bapak akan memberikan dua soal. Yang pertama, bagaimana keadaan produksi buah mangga dari bulan Juni sampai bulan Agustus? Dari bulan Juni sampai bulan Agustus, berarti dihubungkan oleh garis yang ini. Produksi mangga bulan Juni 2000, terus bulan Agustus 4000. Oh, berarti jawabannya adalah meningkat 2000 buah. Pertanyaan yang kedua adalah, pada bulan apa produksi buah mangga mengalami penurunan? Kalau dari diagram garisnya sih, yang mengalami penurunan itu pada bulan Agustus sampai September, terus September sampai Oktober. Berarti produksi mangga itu mengalami penurunan pada bulan September dan Oktober. Oke, itu dia tadi tentang diagram garis. Sekarang yang kedua kita akan membahas stem and leaf plot. Yuk perhatikan ilustrasi di bawah ini. 53 itu sama dengan 50 ditambah 3. 62 sama dengan 60 ditambah 2. Dan 74 sama dengan 70 ditambah 4. Oke, dari ilustrasi penjumlahan ini, kita dapat klasifikasikan masing-masing. Di mana hasil dari penjumlahan ini adalah pohon. Berarti dalam suatu pohon itu pasti akan ada batang dan juga daun, bukan? Maka penjumlahannya ini dapat kita sebut dengan batang dan daun. Oke, batang dan daun ini memuat dua jenis bilangan, yaitu puluhan dan juga satuan. Bilangan satuan ini dapat kita sebut dengan batangnya atau satuan terbesar, yang dapat kita jumlahkan dengan daun atau sisa yang akan menghasilkan pohon. Oke, kalau kalian bingung, itu sudah wajar. Masalahnya, kok bisa? Dalam suatu bilangan itu ada pohon, ada batang, lagi ada daun. Gimana sih caranya sebenarnya stem and leaf plot itu bekerja? Oke, biar nggak bingung-bingung, sekarang kita ambil dulu suatu data mentah atau pohonnya yang ingin kita klasifikasikan ke dalam batang dan juga daunnya. Misalnya saja seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa pohon atau data mentah yang kita miliki itu satuan terbesarnya adalah puluhan. Pada umumnya, stem and leaf plot itu bentuknya seperti ini. Ya, ada kolom batang dan juga ada kolom daunnya. Karena tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengklasifikasikan batang dan juga daun dari suatu pohon, sekarang kita langsung ke latihan. Oke, misalnya kita ambil 44. 44 itu batangnya berapa? 40. Ya, 40.
Sehingga kita tulis pada batang itu cukup 4 saja. Kemudian daunnya berapa? 4. Sudah jelas itu. Oke, kita akan melakukan cara yang sama untuk sisa dari data mentah atau pohon yang kita miliki. Sehingga stem and leaf plot yang lengkap dari data yang kita miliki adalah seperti berikut. Oke, sekarang dari stem and leaf plot yang kita miliki, andaikan kita diberikan pertanyaan seperti berikut. Oke, kita jawab satu-satu. Datum terbesar 77, datum terkecil 44, datum dengan frekuensi terbanyak 61, 55. Kemudian pusat penyebaran datanya di mana? 60-an. Weh, ternyata stem and leaf plot itu keren ya. Bisa menjawab 4 pertanyaan itu dengan sangat mudah. Oke, itu dia yang namanya stem and leaf plot. Sekarang, ayo kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah membahas diagram garis, yaitu diagram yang menyatakan suatu perubahan sepanjang periode tertentu. Kemudian, kita juga sudah mempelajari yang namanya stem and leaf plot, atau diagram yang mengklasifikasikan suatu data mentah ke dalam batang dan juga daunnya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas box plot. Sampai jumpa.